Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nur Safira dengan nomor induk mahasiswa 24201032. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Pasca Sarjana UINSI Samarinda. Yang terhormat Bapak Dr. Habib Al-Ansori selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan dan pembelajaran. Kemudian yang saya sayangi dan saya hormati teman-teman PAI 2 Pasca Sarjana UINSI Samarinda, serta yang sedang menonton video ini. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Dr. Habib. Ya, yang pertama pertanyaannya yaitu pendidikan tidak pernah lepas dari konteks filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis. Ya, pada era disrupsi teknologi seperti sekarang ini, bagaimana keempat landasan tersebut saling berinteraksi dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kemudian jelaskanlah dengan menyertakan penjelasan dari masing-masing jenis landasan pendidikan dalam perspektif Islam, kemudian analisis hubungan antara keempat landasan tersebut dengan dinamika pendidikan peserta didik zaman sekarang, yang mana peserta didik zaman sekarang itu adalah Gen Z ya. Kemudian studi kasus atau contoh nyata dari praktik pembelajaran PAI yang berhasil menerapkan keempat landasan tersebut secara terpadu. Kemudian pandangan kritis dari saya sendiri terhadap tantangan dan solusi penguatan landasan pendidikan dalam PAI di masa depan. Nah, pertanyaan yang kedua, dalam konteks pendidikan Indonesia, berbagai kebijakan kurikulum kerap mengalami perubahan seiring pergantinya pemerintah atau yang sedang berkuasa. Ya, analisis kritis saya itu bagaimana? Apakah perubahan kurikulum di Indonesia itu lebih bersifat ideologis, pedagogis, atau pragmatis? Kemudian yang kedua, bagaimana sih seharusnya landasan itu digunakan sebagai pijakan agar kebijakan kurikulum itu tidak bersifat reaktif dan instan ya. Kemudian tawarkan kerangka ideal kebijakan kurikulum yang berkelanjutan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, penjelasan masing-masing landasan pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama, landasan filosofis. Ya, kita kembali lagi kepada hakikat manusia diciptakan ya, yaitu untuk menyembah Allah, dan hal tersebut tentu saja memerlukan sebuah pendidikan agar bisa terlaksana dengan baik dan benar ya. Kemudian dalam Islam, pendidikan itu bukan sekedar hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi pendidikan itu adalah cara, jalan bagaimana kita bisa menjadi seorang insan yang beriman, yang bertakwa, yang berakhlakul karimah, berakhlak baik, beramal soleh, dan juga bagaimana kita ini dapat menjadi insan yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Kemudian dalam pandangan Islam juga menekankan adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, karena kedua itu harus seimbang, tidak bisa berat sebelah. Kemudian juga harus seimbang juga antara jasmani dan rohani. Kemudian landasan psikologis dalam Islam, manusia yang itu semua manusia terlahir dalam kondisi suci dan fitrah, dalam kondisi bersih, dan juga dipercaya bahwa manusia itu selalu condong kepada arah kebaikan. Nah, kemudian dalam Islam, kita ketika mendidik seorang manusia itu harus memperhatikan zaman, harus memperhatikan latar belakang, harus memperhatikan banyak aspek-aspek seperti kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik ya. Itu harus sesuai dengan zaman, harus sesuai dengan usia, harus sesuai dengan kondisi psikologis dari peserta didik kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyontohkan bahwa ketika kita mendidik seorang manusia itu harus dengan kelembutan, harus dengan kasih sayang. Ya, yang mana hal tersebut sesuai ya dengan prinsip psikologi pendidikan. Kemudian landasan sosiologis, menurut Islam, pendidikan itu harus sesuai dengan kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi masyarakat pada zaman ini. Kita tidak bisa meninggalkan kondisi-kondisi tadi ya. Kita harus memperhatikan kondisi-kondisi tadi itu menurut landasan sosiologis dalam perspektif Islam. Kita harus memperhatikan bagaimana keadaan sosial saat ini, bagaimana keadaan budaya saat ini, bagaimana keadaan masyarakat saat ini, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kemudian Islam juga memperhatikan adanya pentingnya keadilan sosial bagi peserta didik. Terus juga kita harus ada yang namanya toleransi di dalam pendidikan itu. Ada juga kita harus menekankan persaudaraan antar umat manusia. Jadi
hal-hal tersebut tidak bisa ditinggal, apalagi kita ini di Indonesia ini terdiri dari banyak suku-suku, ya, banyak agama. Nah, tentu saja hal-hal seperti toleransi, seperti persaudaraan antar umat manusia, keadaan sosial itu harus diperhatikan. Kemudian dari segi landasan historis, ya, sejarah pendidikan Islam itu penuh dengan kontribusi besar, ya, terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban saat ini. Banyak sahabat-sahabat Rasul ataupun orang-orang Islam setelah peninggal Rasul yang menemukan hal-hal baru yang menjadi pionir atau landasan dalam pendidikan saat ini. Contohnya, penemu aljabar itu adalah orang Islam, bapak kedokteran itu adalah orang Islam, dan masih banyak lagi kekuatan-kekuatan dari pendidikan saat ini yang muncul dari orang Islam. Nah, apa sih hubungan dari keempat landasan tadi dengan dinamika peserta didik zaman sekarang? Yang mana peserta didik zaman sekarang itu adalah Gen Z. Nah, sementara yang kita ketahui, Gen Z itu generasi yang lahir dalam era digital, ya. Mereka itu lahir tumbuhnya di era digital. Mereka itu terbiasa dengan teknologi, kemudian mereka suka dengan visual-visual yang baik, kemudian mereka juga suka dengan instan, hal-hal yang instan, hal-hal yang cepat. Kemudian mereka suka interaksi dua arah yang tidak kaku. Nah, dari situ bisa kita ambil bahwa landasan psikologis itu dapat membantu kita memahami karakter dari Gen Z yang lebih mandiri. Tapi juga mereka ini mandiri, tetapi mereka cepat sekali bosannya. Kemudian mereka itu mudah terdistraksi. Apalagi dengan teknologi zaman sekarang, kita buka HP, kita lagi buka pelajaran, ada muncul notifikasi, terbukalah notifikasi, tidak lagi kita perhatikan pelajaran tadi. Nah, landasan psikologis itu bisa membantu kita menyusun rancangan-rancangan yang sesuai dengan kondisi Gen Z ini, yang mana mereka itu mandiri tapi juga mereka mudah terdistraksi gitu. Nah, PAI ini harus disampaikan dengan metode kreatif dan personal, ya. Kemudian landasan sosiologis, karena Gen Z hidup di tengah lingkungan sosial yang sangat majemuk dan dinamis. Nah, PAI jangan meninggalkan yang namanya toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial. Karena hal tersebut sangat penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Apalagi kita tadi seperti yang saya sampaikan, kita di Indonesia ini hidup bersamaan, bertetangga dengan rekan-rekan yang berbeda agama, yang berbeda suku. Maka kita harus tekankan di dalam pembelajaran PAI, harus ada juga toleransi, harus ada juga bagaimana kita berempati, kemudian ada juga tanggung jawab sosial. Kemudian landasan filosofis, ya, yaitu mengarahkan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki Gen Z supaya mereka tidak terjebak dalam dunia maya yang kosong, yang fana. Ya, nilai-nilai spiritual itu harus kita perkuat melalui pembelajaran PAI. Bagaimana sih kita itu berteknologi tapi kita tidak larut dengan teknologi kita ini, ya. Kemudian landasan historis itu memberi inspirasi bahwa generasi muda Islam itu juga bisa menjadi ilmuwan besar, ya. Kita bisa memakai landasan historis kita yang hebat itu untuk memotivasi anak-anak Gen Z kita. Mereka dulu itu bisa menjadi ilmuwan, kita pun bisa, gitu ya. Nah, kita bisa memotivasi Gen Z untuk mencintai keilmuan, mencintai nilai-nilai keislaman dengan menggunakan orang-orang yang telah banyak jasanya dalam dunia pendidikan saat ini. Kemudian, apakah ada contoh nyata dari praktik pembelajaran PAI yang menerapkan keempat landasan secara terpadu? Ada, yaitu ada studi kasus di SMP IT di Yogyakarta. Nah, itu menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, siswa itu diajak membuat video dakwah digital dengan tema akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari yang diunggah di YouTube. Nah, dari segi filosofis itu menanamkan tujuan mulia melalui akhlak. Karena tadi kan topiknya akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam psikologis itu mengakomodasi kreativitas dan keunikan dari siswa Gen Z, ya. Dari segi psikologis, proyek ini bisa menggali kreativitas dan keunikan dari siswa Gen Z. Kemudian dari segi sosiologis, itu mengajak siswa kita untuk berdakwah ke lingkungan sosialnya. Nah, dari segi historis, ada juga kaitannya, yaitu isi dakwah mereka dengan kisah teladan Nabi dan sahabat. Kemudian, pandangan kritis saya terhadap tantangan dan solusi penguatan landasan pendidikan dalam PAI di masa depan. Nah, tantangannya, ya menurut saya
teknologi ini ada kurang ada lebihnya. Tantangannya itu teknologi itu bisa juga membuat siswa kita itu semakin jauh dari nilai spiritual. Kemudian kadang kurikulum PAI kita itu fokusnya kepada hafalan gitu ya, bukan pemahaman. Jadi kita disuruh menghafal, tapi apakah paham? Tidak. Nah, kemudian guru ini kurang pelatihannya ya dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teknologi. Jadi ada juga kecenderungan menjauh dari akar historis pendidikan Islam. Solusinya apa? Solusinya kita harus menyampaikan kepada siswa bagaimana kita berteknologi tanpa kita harus jauh dari nilai-nilai spiritual. Bahkan kita harus menyampaikan kepada siswa teknologi itu kita harus gunakan untuk mendekatkan diri kepada agama, mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauh. Kemudian harus ada banyak pelatihan-pelatihan supaya guru-guru ini bisa mengintegrasikan antara teknologi dengan nilai-nilai keislaman. Bagaimana caranya? Harus ada lebih lagi banyak pelatihan-pelatihan. Kemudian harus ada kolaborasi dengan praktisi dakwah digital dan pakar pendidikan Islam ya. Supaya hasil kolaborasi tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi para guru-guru ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, analisis kritis terhadap perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia. Nah, apakah perubahan kurikulum ini lebih bersifat ideologis, pedagogis, atau pragmatis? Faktanya, kurikulum di Indonesia itu lebih sering bersifat pragmatis dan ideologis. Nah, ketika pemerintahan berganti juga itu kurikulum. Bukan karena hasil evaluasi, tetapi karena menyesuaikan dengan visi dari penguasa tadi, visi politiknya. Nah, seperti contohnya perubahan dari KTSP ke Kurtilas, kurikulum 13 yang kini berubah lagi ke kurikulum Merdeka, itu terjadi tanpa transisi dan pelatihan yang memadai untuk guru-guru. Nah, terus unsur pedagogis yang mana itu adalah keilmuan tentang bagaimana anak belajar kadang kurang diperhatikan, padahal itu adalah dasar utamanya. Nah, kemudian bagaimana sih seharusnya landasan digunakan agar kebijakan kurikulum itu tidak bersifat reaktif dan instan? Nah, yang pertama, landasan filosofis, kita harus jelas dulu ini mau dibawa kemana, apa tujuan yang ingin dicapai. Apakah kita membentuk manusia ini menjadi insan yang merdeka dan bermoral? Nah, maka kurikulum itu harus konsisten dengan tujuan tadi, jangan berubah-berubah ya. Kemudian dari segi psikologis, kita perlu pertimbangkan bagaimana anak belajar dan berkembang itu sesuai usia, bukan cuma mengejar nilai atau tren-tren global. Kita harus perhatikan anak-anak kita berkembang sesuai dengan usianya, sesuai dengan zamannya. Kemudian dari segi sosiologis, kita harus peka dengan konteks sosial masyarakat yang sangat beragam ini. Kita harus peka dengan kebutuhan masyarakat kita. Kita harus bisa mengadaptasikan diri. Kemudian historis, jangan terlalu kita sering mengubah sistem tanpa melihat sejarah pendidikan yang pernah berhasil dari nilai-nilai lokal yang sudah ada. Ya, kemudian kerangka ideal ya, kerangka ideal menurut saya yang pertama kita harus memperhatikan juga harus kurikulum kita itu mengandung nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, dan kemanusiaan sebagai pondasi. Karena hal-hal tersebut tidak bisa ditinggalkan. Canggih-canggih apapun kita menjadi manusia, kalau kita tidak memegang nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, kemanusiaan sebagai pondasi, tidak ada artinya menurut saya. Karena hal itu merupakan hal wajib, hal pokok ya. Kemudian kita harus fokus terhadap karakter peserta didik kita zaman sekarang. Kemudian kita pun harus fleksibel dan adaptif. Nah, apa yang dibutuhkan oleh zaman ini, kita harus mengikuti, mau tidak mau, harus. Karena kalau tidak kita ketinggalan. Nah, tetapi bagaimana caranya kita mengikuti perkembangan tersebut? Bagaimana cara kita adaptasi tanpa kita menghilangkan identitas bangsa kita? Ya. Kemudian bersifat jangka panjang ya. Kurikulum kita itu harus bersifat jangka panjang. Jangan mudah berubah-berubah gitu. Kalau mudah berubah-berubah itu susah gitu adaptasinya lagi, pelatihan gurunya lagi. Kita harus jangka panjang lah, sebisa mungkin kurikulum itu dibuat jangka panjang. Nah, harus juga berdasarkan kajian ilmiah. Kalaupun kita mengganti harus ada evaluasinya yang jelas. Kenapa diganti, apa tujuannya, semua harus jelas. Kemudian kurikulum kita itu harus banyak pihak yang berpartisipat. Kemudian kurikulum ini karena banyak partisipasi tadi disusun bersama antara rembukannya pemerintah, guru, akademisi, orang tua, dan masyarakat. Jadi
tidak bisa sepihak saja kita mengganti-ganti kurikulum tanpa kita mendengar dari aspirasi dari orang-orang yang tadi saya sebutkan, yakni pemerintah, guru, akademisi, orang tua, dan masyarakat luas. Nah, dengan kerangka-kerangka tadi, diharapkan kurikulum kita itu tidak bersifat reaktif dan instan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah-kesalahan dan apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.